Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Yulia Krishantari, mahasiswa PPG Daljab Angkatan ketiga Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenankan, hari ini saya akan membawakan PPL Siklus 2 kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Menyampaikan apa sih, Kiko? Iya, aku mau menyampaikan kesepakatan ya teman-teman. Nanti kalau ya. Nah, anak-anak sebelum Budian mulai, Budian mau ngecek kehadirannya dulu. Ini yang masuk sudah 30 anak. Budian cek, yang Budian panggil angkat tangan ya. Silakan Mas Iram. Mic-nya dibuka, kita berdoa bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan bermanfaat. Anak-anak tahu tidak tumbuhan yang hidup di Indonesia, salah satunya yang menjadi makanan pokok di Indonesia itu apa? Tumbuhan apa yang menjadi makanan pokok di Indonesia? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Salwa. Padi, berarti sudah tahu dan ingat ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Sekarang anak-anak silakan perhatikan, kemudian akan share. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, yaitu di tema 3 subtema 1 pembelajaran 3. Tapi sebelum Budian mulai, Budian mau cek dulu. Nah, apa yang Budian cek? Bagaimana perasaanmu hari ini? Ayo, apakah kamu hari ini sedang senang? Kekuatan pelajaran hari ini yaitu IPA. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, kita akan belajar bahasa Indonesia seru sekali, yaitu tentang wawancara. Nah, apa yang perlu anak-anak siapkan? Budian cek dulu apakah sudah siap. Yang pertama adalah alat tulis, kemudian buku siswa, LKPD yang kemarin Budian sudah share di grup dan Budian sampaikan, dan bahan ajar. Tentunya yang paling penting yang harus disiapkan adalah semangat dan hati yang gembira. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah semangat dan semua senang ya. Artinya pelajaran bisa kita lanjutkan. Nah, anak-anak, tujuan kita belajar hari ini kalian harus ingat, karena hari ini kalian akan yang pertama mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tahun, meski selalu dalam pengawasan, tetapi kali ini petugas mengaku tak kuat. Dan mau tanya Mbak Ais, Mbak Ais, bagaimana perasaanmu melihat tanaman diinjak-injak seperti di berita tadi? Sedih, Bu. Sedih, kasihan tanamannya. Menurut Mbak Salwa, tanaman seharusnya diapain Mbak Salwa? Dirawat dengan baik, Bu. Oke, Mbak Salwa mengatakan seharusnya tanamannya itu dirawat dengan baik. Ini gambar apa? Bayam. Apakah kalian sudah pernah makan wortel atau bayam? Apakah kalian tahu? Oh, iya, baik. Sekarang oke, terima kasih. Sekarang coba, apakah kalian tahu bahwa wortel dan bayam itu merupakan bagian dari tumbuhan? Tahu. Oke, sekarang kemudian tanya, tunjuk Mbak Aul, kalau wortel itu bagian apanya tumbuhan coba? Akar. Oh, bagus job. Sekarang kalau bayam itu bagian apanya Kenzo? Daun. Daunnya. Berarti anak-anak sudah mulai mengetahui nih bagian-bagiannya. Nah, kalau begitu sekarang Budian mau tanya, kalau gitu kalian tahu tidak apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu? Ada
Ada apa saja? daun, Apa? Ada kacang daun, bunga. Terima kasih. Sekarang mic-nya bisa ditutup lagi. Ternyata Budian tidak perlu menyampaikan, anak-anak sudah tahu. Tapi nanti biar lebih paham, Budian kuati lagi ya. Nah, sekarang yang akan kita cari tahu sebenarnya, kalau kalian sudah tahu bagian-bagiannya, sebenarnya apa saja sih fungsi dari setiap bagian-bagiannya? Mari kita cari tahu. Nah, apakah fungsi antara satu organ tumbuhan dengan yang lain sama? Apakah fungsi daun dan akar itu sama? Ya, berbeda. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita lihat ya. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang. Anak tadi sudah dijelaskan sama Kiko, yaitu tadi ya, Kiko menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, tadi anak-anak juga sudah memperhatikan ya. Nah, sekarang Budian mau beri penguatan lagi. Nah, tadi disampaikan bahwa akar itu untuk apa tadi? Ada yang tahu tidak? Apa tadi fungsi akar? Ada yang tahu? untuk penyerapan air dan hara. Untuk menyerap air. Kemudian ada lagu anak-anak. Sekarang kamu perhatikan. Kemudian ada lagu untuk menghafal bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Perhatikan baik-baik. Budian akan bernyanyi, gitu ya. Sekarang Budian akan bernyanyi, kamu perhatikan baik-baik. Ya. Oke. Aku tumbuhan yang kuat. Kamu berdiri ya, pegang kakimu. Ini akarku dan ini batangku. Akarku untuk menyerap air, batangku untuk transportasi, daunku untuk fotosintesis, bungaku untuk berkembang biak. Setelah isilah bagian-bagian tumbuhan berikut ini. Yang kedua, hubungkan dengan garis nama bagian tumbuhan dan fungsinya. Tadi anak-anak sudah menyimak video, sudah bernyanyi sama Budian. Mbak Nafa angkat tangan, Mas Doni angkat tangan, Mas Irham angkat tangan, luar biasa. Biar adil tak bagi sekarang. Sekarang Budian ke Mbak Nafa dulu. Mbak Nafa nomor 1. Ayo Mbak Nafa, yang A itu apa? Bunga, good job. Yang B apa? Daun, good job. Yang C apa? Buah, sip. Sekarang Mas Doni, ya. Mas Doni, sekarang yang D apa? Sip. Yang E apa? Batang, pinter. Teman-teman yang lain setuju ya? Oke, tepuk tangan dong. Berarti sudah melakukan pengamatan, anak-anak akan tahu. Loh, Bu, aku lihat mangga kok batangnya ada kayunya. Kok aku lihat kangkung batangnya kok lembek, nggak ada kayunya. Nanti itu akan jadi hal menarik. Nah, ini anak-anak sekilas nanti apa yang bisa kamu lakukan. Kamu mengamati apa misal Mas Erno sama Asep mengamati tanaman tentang apa ya, ini di depan rumah Lani. Hari ini Budian mau minta tolong sama Mas Vicky untuk membaca paragraf pertama. Ayo Mas Vicky, siapa yang bisa jawab? Upaya apa yang dilakukan Lani agar tanamannya subur? Siapa yang bisa? Oke, tadi siapa yang jawab ya? Menyirami dan diberi pupuk. Baik, pinter. Disirami dan diberi pupuk. Jadi anak-anak, ini adalah salah satu upaya
untuk merawat tanaman, yaitu dengan disirami dan diberi pupuk. Nah, sekarang kalau begitu Bu Dian tanya, upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Untuknya, nah ini pesan dulu, tumbuhan harus kita jaga dan melestarikan. Sekarang ayo kita cari tahu bagaimana cara melestarikan tumbuhan yang baik. Nah, kita akan melakukan wawancara. Tapi hari ini kita nggak melakukan wawancara dulu, tapi kita akan membuat pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan yang sudah jadi itu nanti bisa anak gunakan untuk melakukan wawancara ketika kalian sudah belajar di tema 3 ya. Nah, kalian bisa tanyakan kepada orang tua atau ahlinya, bagaimana sih cara melestarikan tumbuhan. Nah, setelah ini kita akan belajar nih tentang wawancara. Kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata-katanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan. Ini Bu Dian sudah menyampaikan, perhatikan gambar. Kalau anak-anak melihat gambar ini, kira-kira nanti temanya tentang apa ya? Tumbuhan. Tentang apa ya? Cara merawat tumbuhan. Temanya sudah ketemu. Sekarang kalian Bu Dian minta untuk membuat 5 pertanyaan yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Oke, anak-anak Bu Dian minta untuk membuat 5 pertanyaan. Boleh pakai kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa. Boleh anak-anak menggunakan itu. Silahkan dibuat sekarang. Nah, dibuatnya di mana? Di buku tulismu. Tapi kemudian ada tantangan nih. Kira-kira kalau hanya menulis 5 pertanyaan saja kurang menarik ya. Silahkan anak-anak buat 5 pertanyaan itu menjadi menarik. Bisa anak-anak buat pohon 5 pertanyaan. Sekarang siapa anak berani yang mau presentasi pertanyaan yang sudah dibuat? Yuk, angkat tanganmu. Iya, Mbak Salwa, silahkan. Mas Ilham juga angkat tangan. Wow, keren semua. Coba Mbak Salwa. Nah, sudah presentasi. Nah, sekarang Bu Dian mau tanya nih, ternyata kita sudah sampai di ujung. Dari awal tadi kita belajar bernyanyi bersama. Sekarang Bu Dian mau tanya, apa yang kamu tahu dari belajar kita hari ini? Siapa yang mau menjawab? Hari ini kamu jadi tahu apa saja? Ya, Mas Vicky, tentang apa? Tentang hewan. Tentang? Oke, tentang bagian-bagian tumbuhan. Tentang apa lagi? Kamu tahu jadi tahu tentang apa lagi? Cara. Bu Dian mau tanya, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Bu Dian mau tanya lagi, bagian mana yang paling kamu sukai? Wawancara, Bu. Nah, bagian wawancara. Baik, protokoler kesehatan, kamu pakai masker jika bepergian, cuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan salah satu anak untuk memimpin berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Belum kita pulang. Oke, Mas Erno. Ke rumah masing-masing. Iya, berdoa. Mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Erno yang memimpin doa hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Nah, kalau sudah, Bu Dian tutup
sampai di sini, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga apa yang Budian sampaikan hari ini bermanfaat sebagai bekalmu untuk masuk di tema 3 besok setelah PTS. Budian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.